Rumah Sakit Balung yang bekerja sama dengan UHC Universal Health Coverage ini dirilis sejak tanggal 1 April tahun 2025 oleh Gus Fawaid atau Gus Bupati, yang serentak di 3 rumah sakit daerah dan semua puskesmas di 31 kecamatan se-Kabupaten Jember. Jadi di Rumah Sakit Balung kami UHC cornernya ada 2 Pak, satu di rawat jalan, satu nanti di IGD. Jadi di sini nanti ada petugas yang bantu pasien itu daftar UHC, nanti akan dibantu untuk ketuanya ada Bu Linda. Banyak persoalan yang belum difahami oleh masyarakat Jember tentang tahapan-tahapan Gus Fawaid dalam program berobat gratis ini. Tidak hanya di rumah sakit di Jember dan puskesmas setiap kecamatan, warga mendapatkan program tersebut. Warga Jember juga bisa berobat gratis di seluruh Indonesia. Kerja atau di atas jam kita ini bisa dilayani di sini, jadi 24 jam. Rangga Andre Akananta menerangkan, buat masyarakat Jember, mau berobat gratis cukup menyerahkan KTP atau NIK, nomor induk kependudukan, saja. Proses selanjutnya akan diambil alih oleh pihak rumah sakit melalui petugas yang berada di corner UHC Universal Health Coverage. Perlu diketahui bersama, Rangga Andre Humas Rumah Sakit, juga menjelaskan buat masyarakat sebelum ke rumah sakit ada beberapa hal yang perlu pahami, yaitu tentang 144 penyakit yang masih bisa ditangani oleh puskesmas di setiap kecamatan. Di luar 144 penyakit tersebut, masyarakat harus ada surat rujukan dari puskesmas terdekat. Ya kalau menurut saya ini sih sangat membantu lah Mas, dan prosesnya juga tidak begitu ruwet lah. Jadi sangat mudah ya, untuk Sangat pengurusan. mudah lah untuk pengurusannya. Jadi begitu datang langsung ditangani. Ya langsung ditangani lah, sama ada kayak proses-proses umum lainnya gitu. Tidak berbeda-bedakan lah. Jadi hanya menunjukkan KTP saja, Sama kakak. oleh petugas langsung dibantu ya, Iya, untuk pengurusan-pengurusannya. Kepengurusan administrasi juga semuanya puskesmas. Semuanya sudah ya. Semuanya sudah. Berarti sangat berterima kasih dengan petugas-petugas rumah sakit Balung ya. Ya sangat-sangat terima kasih sekali lah Mas. Rumahnya mana Pak? Di Balung Kopi. Program Bupati ini sekarang sangat membantu sekali terhadap masyarakat Jember, karena mudahnya pengurusan administrasi, dan Rumah Sakit Balung juga bekerja sama dengan Adminduk Jember, untuk mengatasi persoalan data yang bermasalah, jadi gak perlu ke Dispenduk Jember. Berikut penjelasan dari Dr. Angga. Oke, terima kasih Pak. Jadi intinya kami Rumah Sakit Daerah Balung, salah satu rumah sakit daerah milik Pemkab Jember, mulai 1 April ini Bapak Bupati kan ada program namanya UHC Universal Health Coverage. Di situ bisa dikatakan nanti semua masyarakat Jember tujuannya punya BPJS. Oke. Nah untuk itu kami Rumah Sakit Daerah Balung siap menerima apabila pasien membutuhkan pelayanan kesehatan. Ini kita bedakan menjadi 2 Pak. Kalau misalkan nanti pasiennya gawat darurat, butuh segera ditangani, bisa langsung ke IGD, kemudian nanti menunjukkan KTP atau NIK yang beralamatkan di Jember, kemudian nanti akan kami bantu mendaftarkan di UHC Corner. Jadi kita punya namanya UHC Corner di rumah sakit. Nah nanti dari situ pasien sudah langsung bisa menggunakan BPJS-nya, bisa langsung aktif saat itu juga. Tapi kalau pasien tidak gawat darurat atau cuma butuh rawat jalan, itu kami arahkan ke puskesmas terdekat terlebih dahulu. Di puskesmas juga ada namanya UHC Corner. Jadi nanti pasien akan diperiksa dan diobati di puskesmas. Kemudian nanti dari dokter puskesmas akan menilai apakah pasien itu butuh dirujuk napa mboten. Kalau misalkan butuh dirujuk, nanti dibuatkan surat rujukan ke Rumah Sakit Daerah Balung, dan nanti kita melayani di poliklinik sesuai dengan peraturan BPJS yang berlaku. Untuk pasien sendiri Mas, yang sebelumnya sudah terdaftar di BPJS, tapi pada saat itu sudah macet ya kan, tidak. Ini gimana Mas? Oke. Nah untuk pasien yang sebelumnya punya BPJS kemudian sudah lama nonaktif, mungkin karena pembayarannya tidak dilakukan, ngoten nggih Pak. Jadi Pemkab Jember juga memfasilitasi itu. Nanti kedepannya akan dibayari oleh Pemkab, namun dengan catatan tanggungan yang sebelumnya ditanggung oleh pasien, misalkan ada piutang sekitar 1 juta, nah itu 1 juta tetap menjadi tanggung jawab pasien untuk dilunasi. Dan pasien sendiri harus membuat surat pernyataan dulu Pak ya? Oke, surat pernyataan nanti dikasih tenggang waktu sampai 6 bulan untuk melunasi, jadi bisa dicicil gitu Pak. Oh gitu. Nah nanti dari surat pernyataan itu kita upload di sistem, kemudian kita daftarkan BPJS-nya bisa langsung aktif hari itu juga, tapi tanggungan tetap harus
dilunasi selama 6 bulan, dan BPJS selanjutnya akan dibayari oleh Pemkab. Nah ini Pak, ada catatan, misalkan sebelumnya kelas 1 nggih. Kelas 1 bayar sendiri tapi sudah lama tidak aktif, sekarang dibayari Pemkab nggih, ngapunten nanti harus jadi kelas 3. Kelas 3. Sesuai dengan kemampuan Pemkab untuk membayari. Dan untuk semua jenis penyakit Pak ya. Kalau semua jenis penyakit akan ditanggung BPJS Pak. Tapi ada yang ranahnya di rumah sakit, ada yang di puskesmas. Ada 144 penyakit itu yang harus selesai di puskesmas, jadi tidak perlu ke rumah sakit. Contoh kayak batuk pilek, flu itu kan tidak perlu ke rumah sakit, tapi bisa diobati di puskesmas. Kalau penyakit-penyakit yang memang butuh disembuhkan di rumah sakit, kami siap untuk melayani sesuai dengan peraturan BPJS. Dan ini lagi Dok, banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat bahwasannya untuk pasien yang sudah menggunakan NIK mendaftarkan itu, apakah ada batasan berapa hari untuk orang inap di rumah sakit atau di BKM, Dok? Batasan untuk rawat inapnya, Iya. Pak? Insya Allah mboten, Pak. Kita merawat pasien itu sesuai dengan kondisi. Misalkan nanti diperiksa, kemudian butuh istirahat atau dirawat selama 3 hari, 3 hari. Jadi tidak ada misalkan 1 hari harus pulang, itu mboten. Sesuai dengan kondisi pasiennya. Dan juga apakah bisa kalau seumpamanya pulang ya kan, nah, 1 bulan berikutnya sakit kembali, apakah itu masih berlaku? Bisa Pak, kalau BPJS kan nanti berlaku seumur hidup selama itu preminya dibayar. Gitu. Nah untuk kelebihannya Pak, itu bisa digunakan nanti untuk seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia. Misal ada warga Jember yang merantau ke Bali gitu, di Bali sakit butuh rawat inap, itu tidak perlu pulang ke Jember, dirawat di sana juga bisa. Cukup menunjukkan KTP saja ya. BPJS-nya kan sudah punya BPJS kan tadi, sudah didaftarkan, BPJS-nya sudah aktif, nanti download aplikasi namanya Mobil JKN Pak, cukup menunjukkan nomor BPJS-nya ini, nah itu sudah bisa digunakan di semua rumah sakit di Indonesia.